Halo Neo Squad, balik lagi di channel ini. Korupsi itu udah ibarat penyakit kronis yang terus menggerogoti banyak negara, dan tak terkecuali Indonesia. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara terus luntur, udah kayak pamflet sedot WC di pinggir jalan, bos. Sesekali kita perlu menoleh keluar untuk mencari contoh konkret pemimpin yang berani, bersih, dan berkomitmen. Salah satu yang layak dipelajari meski berasal dari sistem dan ideologi yang berbeda adalah Zhu Rongji, mantan Perdana Menteri Tiongkok. Korupsi itu telah menjatuhkan lebih banyak kerajaan daripada perang. Di Tiongkok, kisah tentang kekuasaan dan kebusukan ibarat dua sisi mata uang yang nggak pernah bisa dipisahkan. Namun, di tengah sejarah panjang dan gelap itu, muncullah satu sosok yang nggak hanya melawan arus, tapi juga mengguncang sistem dari dalam. Namanya Zhu Rongji. Zhu Rongji bukanlah pemimpin yang lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dalam penderitaan, lahir saat negaranya porak-poranda akibat perang, ditinggal ibunya sejak kecil, dan dicap sebagai anak pengkhianat karena ayahnya dikriminalisasi oleh negara. Zhu dibesarkan bukan dengan kasih sayang, tapi oleh kerasnya hidup, dan disitulah karakter baja itu mulai ditempa. Bukan mental tempe, apalagi mental ambil bakwan 3, ngakunya 1, hahaha. Lalu, tahun 1980-an hingga awal 90-an, Tiongkok bertransformasi, reformasi ekonomi berjalan cepat, tapi korupsi tumbuh lebih cepat, seperti jamur di musim hujan. Disinilah Zhu Rongji mulai mencuri perhatian. Ketika menjabat sebagai wali kota Shanghai, di kota itu, ia tidak memberi ruang untuk permainan busuk. Pejabat yang korup ditangkap, aset negara diamankan. Dan yang menarik, dalam beberapa kasus hukuman mati, ada narasi populer yang menyebut bahwa biaya peluru eksekusi ditanggung dari harta koruptor itu sendiri. Apakah itu benar? Tak pernah ada konfirmasi resmi. Tapi yang jelas, Zhu tidak main-main. Ngeri-ngeri sedap nih, bos. Bayangin di Indonesia, kalau aturan ini diterapkan, bisa sepi tuh proyek pemerintah. Kantong pejabat tak tebal, cicilan tak kelar. Ketegasannya membuat para petinggi partai terbelah antara yang kagum dan yang ketakutan. Tapi justru karena itulah Deng Xiaoping, sang arsitek reformasi modern, menarik Zhu ke pusat kekuasaan di Beijing. Karena kadang korupsi itu bukan cuma soal amplop tebal, tapi juga karena mental yang tipis kayak tisu. Dan pada tahun 1998, Zhu Rongji resmi menjadi Perdana Menteri Tiongkok. Sebagai Perdana Menteri, dia nggak cuma datang tuh dengan janji-janji manis doang, tapi langsung dengan deklarasi perang terhadap para koruptor. Dalam sebuah pidato, dia berkata, "Saya siapkan 100 peti mati, 99 untuk para pejabat korup, dan 1 untuk saya sendiri, kalau saya berkhianat." Wah, mungkin para pejabat yang udah telanjur korupsi, pipis di celana tuh dengernya. Zhu memimpin restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan milik negara. Ribuan BUMN yang merugi ditutup atau digabung. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, tapi rakyat tidak memberontak. Karena mereka tahu, ini bukanlah tindakan kejam. Ini tindakan bersih-bersih dari para tikus. Kemudian, Zhu juga membatasi keluarga pejabat ikut dalam bisnis. Ia bangun sistem audit digital, ia tindak pejabat tinggi tanpa pandang bulu. Mau itu bulu kucing, bulu musang, bulu kuduk, semua disikat. Dan beberapa dari itu disiarkan langsung di televisi. Kayaknya lebih seru tuh daripada nonton sinetron. Zhu berani merusak citra dirinya sendiri, terlihat sebagai pemimpin yang kejam. Tapi demi membenahi sistem yang rusak, hasilnya ekonomi Tiongkok melesat, investor asing datang, dan para pejabat takut menerima amplop. Sistem pemerintahan berubah bukan menjadi sempurna, tapi jauh lebih bersih dari sebelumnya. Dan semua itu karena keberanian satu orang. Tanpa Zhu Rongji, Tiongkok belum tentu seperti yang kita kenal sekarang, menjadi raksasa ekonomi dunia. Kemudian, pada tahun 2003, Zhu Rongji pensiun. Ia tidak bikin partai, tidak mencalonkan diri, tidak ikut rebutan kekuasaan. Ia hilang dari panggung politik, seperti seorang pendekar tua yang tahu kapan harus menepi. Zhu Rongji membuktikan satu hal penting, bahwa melawan korupsi itu harus dimulai dengan satu hal, yaitu nyali. Nyali buat jujur, nyali buat ditentang, nyali buat jalan sendirian. Di negara kita yang sudah sangat capek melawan korupsi dari pusat sampai akar, kita butuh lebih dari sekedar aturan. Kita butuh orang-orang seperti Zhu yang bersedia dicaci, ditentang, bahkan dijatuhkan demi sesuatu yang lebih besar, yaitu masa depan rakyatnya sendiri. Kalau kamu setuju kita butuh pemimpin yang berani melawan korupsi, jangan lupa subscribe channel ini. Hasta la vista.